Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi analisis keputusan dengan subbab Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk definisinya, yang pertama, metode AHP ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika, dan ini menurut Saaty metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria. Jadi nanti ada hierarki kriterianya, kemudian ada pihak yang berkepentingan, ada hasilnya, dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, untuk AHP kita memiliki hierarki kriteria, kemudian kita juga bisa menentukan bobot atau prioritasnya. Kemudian AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Sempat kita bahas ya di pertemuan awal, jadi ada decision making dengan multiple kriteria. Itu contohnya salah satunya menggunakan AHP. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria yang terkait. Saaty tahun 2004. Di sini ada prinsip pokok AHP. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah menyusun hierarki yang merupakan model keputusannya. Kemudian menentukan prioritas. Nanti ada pairwise comparison atau perbandingan berpasangan, kemudian ada menghitung konsistensi rasio atau CR. Jadi mengukur konsistensinya. Biasanya kalau nggak konsisten, itu harus diulangi dari awal, dari pembuatan model keputusannya. Untuk tahapan metode AHP yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi masalah. Jadi masalah apa sih yang sedang kita hadapi ini? Kemudian dekomposisi masalah dengan menyusun struktur hierarki. Kemudian membuat pairwise comparative judgment matrix atau matrix pairwise comparison. Kemudian sintesis prioritas dengan menghitung nilai vektor eigen atau eigenvektor untuk setiap matriks. Dan yang terakhir adalah menghitung CR atau konsistensi rasio. Nah, dia akan dikatakan konsisten jika CR-nya itu kurang dari 0,1 atau 10%. Ini akan dijabarkan dari tahapan metodenya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi mendefinisikan masalah dengan menentukan solusi yang diinginkan. Jadi masalahnya apa, kemudian kita tuh mau solusinya yang seperti apa. Yang kedua adalah dekomposisi, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di-ranking. Namanya aja decision analysis ya, jadi analisis keputusan berdasarkan alternatif-alternatif pilihannya. Nah, di sini untuk dekomposisi yang tingkat pertama adalah tujuan. Jadi tujuannya apa? Dan tingkat keduanya ini ada kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Tingkat tiganya adalah alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Jadi dari awal tadi ya yang kita identifikasi itu kita tentukan tujuannya, kemudian kita tentukan kriteria-kriterianya apa untuk mencapai tujuan dan alternatif-alternatifnya itu apa. Kemudian tahapan yang ketiga adalah comparative judgment, membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgment dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Jadi ini berupa judgment ya. Sebenarnya untuk misalnya kriteria ini kita tuh penilaiannya tuh seberapa. Nah, ini adalah judgment. Nah, di sini kriteria-kriterianya ini ada comparative judgment-nya. Untuk kriteria 1 itu K11. Nanti kita akan membuat tabel matriks seperti ini. Jadi tergantung jumlah kriterianya. Dan kemudian lanjutan dari comparative judgment mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak N dikali kurung buka N-1 dibagi 2. Buah dengan N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
Jadi seperti ini ya. Untuk K-nya ini ada berapa yang mau dibandingkan? Saya ada 3. Berarti 3 dikali 3 min 1 dibagi 2. 3 min 1 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti N dikali 1 sama dengan 3. Jadi banyak yang dibandingkan. Nih ya, jumlah penilaiannya juga harus 3 karena kriterianya ada 3 tadi. Nah, di sini ada untuk comparative judgment, jadi ini ada tabel tingkat kepentingan menurut Sapi juga. Jadi ada definisinya masing-masing. Untuk 1 itu adalah sama pentingnya dibanding yang lain. Untuk 3 moderat pentingnya dibanding yang lain. Nomor 5 kuat pentingnya dibanding yang lain. Nomor 7 sangat kuat. Nomor 9 adalah ekstrem mutlak penting. Jadi kalau misalnya dikasih angka 9 itu berarti udah paling penting, gak ada yang lainnya. Jadi itulah yang harus dibandingkan. Kemudian 2, 4, 6, 8 nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Jadi kalau ini ya tergantung tingkatannya. Jadi kalau makin ke 8 itu berarti makin dekat nilainya. Resiprokal itu maksudnya adalah berkebalikan. Jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen I. Kemudian dari model matematisnya kita bisa menghitung nilai tingkat kepentingan prioritas vektor. Nah, untuk yang ini jadi urutannya ya, matriks A. N dikali N, matriks resiprokal. Jadi kalau ada 3 berarti 3 kali 3, ada 5 berarti 5 kali 5. Ini kan contohnya 2. A1, A2 berarti A11, A12, A21, A22. Bisa dilanjutkan sesuai dengan jumlah N-nya. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk matrix Vertex comparison. Kalau yang tadi kan masih ini ya, masih berupa kriteria-kriteria. Nah, ini kalau sudah ada kriterianya. Nah, ini kita based on ini comparative judgment. Jadi yang di sini itu 1-1, ini 2-1, ini 3-1 dan seterusnya. Ini juga di sini K11, ini 1 terhadap 2, 1 terhadap 3 dan 1 terhadap seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita coba kalau diketahui untuk kriteria 1 itu hubungan dengan kriteria 1 nilainya adalah 1. Ini berdasarkan comparative judgment ini tingkat kepentingannya. Nah, jadi biasanya itu kalau di kalau di jurnal itu ada kuesionernya dulu. Jadi koresponden harus mengisi dengan hasil tingkat kepentingan yang pastinya nanti berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan judgment. Jadi berdasarkan kuesioner yang diberikan. Nah, kalau ini sudah diketahui, misal hubungan antara kriteria 1 dan kriteria 1, jadi kalau hubungan antar kriterianya masing-masing itu nilainya 1 ya, sehingga nilai ini 1 semua. Nah, kemudian diketahui hubungan kriteria 1 dengan 2 adalah 5, kemudian kriteria 1 dengan 3 adalah 2 untuk tingkat kepentingannya, dan kriteria 1 dengan kriteria 4 adalah 4. Nah, kemudian kita resiprok atau kita balik di sini. Nah, tadi itu kan ini ya, resiprokal. Jika elemen I memiliki salah satu angka di atas, ini maksudnya ketika dibandingkan dengan J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen I. Nah, ini kan sudah diketahui tadi elemen-elemennya. Jadi ini awalnya itu kosong. Kosong semua. Nah, ini yang sudah diketahui itu ini ya, 111 ini pasti karena dengan dirinya sendiri. Kemudian ini tadi yang sudah diketahui 1, 5, 2, 4. Nah, ini kita balik atau resiprok. Jadi 1/5 kan kriteria 2. 1 dengan 2. Ini kan 5 ya. Nah, di sini kita balik. Kemudian kriteria 1 dengan 3 itu nilainya 2. Nah, kalau yang di bagian sini kita balik 1/2. Kemudian kriteria 1 dengan kriteria 4, nilainya adalah 4. Kemudian di sini kita balik jadi 1/4. Nah, kemudian
Jika yang diketahui adalah perbandingan antara kriteria dan kriteria 2, kriteria 3 dan kriteria 2 diketahui, nilai kepentingannya adalah 2, dan kriteria 4 dibandingkan dengan kriteria 2 itu diketahui nilai kepentingannya adalah 2, maka untuk kebalikannya, jadi kan ini tadi 3 dengan 2. Berarti kalau 2 dengan 3, berarti dibalik 1/2 dari sini. Kemudian untuk kriteria ini ya 2 dengan 4. Kita cek 2 dengan 4. Nah, ini kan. Ini tuh hasilnya kosong. Nah, karena ini tadi udah ada nilainya, jadi kita balik jadi 1/2. Nah, kemudian kita cek lagi. Tadi sudah ada nilainya kan sini dan sini. Nah, ini kita cek lagi untuk kriteria 3 dan 4. Ini sudah diketahui 2. Maka ketika dibandingkan kriteria 4 dengan 3, yaitu kebalikannya ini. Ini kan 3/4, kalau yang ini berarti 4/3. Nah, ini berarti dibalik. Kalau ini udah diketahui 2, berarti di sini dibalik jadi 1/2. Nah, ini untuk membuat matrix pairwise comparison. Dari setiap matrix pairwise comparison, kemudian dicari local priority atau total priority value atau TPV. Nah, ini kita masuk ke tahap synthesis of priority. Matrix pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, sehingga untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis di antara local priority. Nah, kemudian kita lakukan synthesis of priority, jadi ini dijumlahkan saja untuk kriteria 1 berdasarkan kolomnya. Kriteria 1 jumlahnya adalah 1,95, kriteria 2 jumlahnya adalah 10, kriteria 3 jumlahnya adalah 4, dan kriteria 4 jumlahnya adalah 7,5. Setelah matriks perbandingan antar elemen-elemen didapat, maka dilakukan sintesa dengan menjumlahkan setiap kolom. Ini maksudnya untuk menjumlahkan setiap kolom. Kemudian nanti antar nilai kriterianya ini masing-masing dibagi dengan jumlahnya. Jadi 1 dibagi 1,95, 1/5 dibagi 1,95, setengah dibagi 1,95, dan 1/4 dibagi 1,95. Kemudian untuk kriteria 2 juga seperti itu, 5 dibagi 10, 1 dibagi 10, 2 dibagi 10, dan seterusnya hingga didapat nilainya adalah masing-masing dari kolomnya atau kotaknya ini 0,5128. Jadi ini adalah hasil 1 dibagi 1,95 adalah 0,5128. Nah, setelah ketemu semuanya satu-satu, maka untuk masing-masing kriterianya ini di average atau di rata-rata. Jadi local priority TPV ini adalah rata-rata dari baris kriteria ini. Kriteria 1 untuk local priority TPV-nya adalah 0,5115, jadi rata-rata dari ini. Kemudian di sini kriteria 2 untuk TPV-nya adalah 0,0986, rata-rata dari ini semua. Dan seterusnya. Jadi inilah yang dinamakan local priority atau total priority value TPV untuk tujuan. Kesimpulannya, persentase prioritas atau preferensi untuk kriteria 1 adalah sebesar 51,2%. Jadi ini dipersenkan. Kriteria 2 adalah 9,9%, kriteria 3 adalah 24,3%, dan kriteria 4 adalah 14,7%. Jadi, sudah terlihat di sini bahwa kriteria 1 lebih disukai dibandingkan dengan kriteria 2, 3, dan 4. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah logical consistency. Responden harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan elemen. Jadi, bila diketahui A adalah matrix pairwise comparison, di mana penilaian kita sempurna pada setiap perbandingan, maka berlaku AIJ dikali AJK itu berarti sama dengan AIK hasilnya untuk semua IJK. Dan selanjutnya matriks A dikatakan konsisten. Nah, ini ya, pernah kita bahas di awal, itu jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka secara logis responden harus menyatakan bahwa A lebih besar dari C berdasarkan nilai-nilai numerik yang disediakan. Kemudian hasil penilaian yang didapat yang dapat diterima adalah yang mempunyai CR kurang dari 10% atau 0,1 yang tadi kita sempat singgung juga. Jadi CR-nya kalau misalnya
lebih dari 10%, maka itu harus diulang dari awal, dicek lagi mana yang harus diperbaiki. Di sini ada perhitungan konsistensi rasio atau CR. AHP mengukur keseluruhan konsistensi penilaian dengan menggunakan konsistensi rasio atau CR. CR didapatkan dari CI dibagi dengan RI. Nah, CI ini didapatkan dari lambda maksimum dikurang N dibagi N-1. Lambda maksimum adalah nilai eigen maksimum dari matriks pairwise comparison. Nah, jadi kalau kita udah ketahui lambda max-nya dan N-nya ini jumlah kriterianya, maka akan ketemu CI-nya. Nah, CI kemudian digunakan untuk menghitung CR. CI dibagi dengan RI. Nah, ini adalah random index. Ini RI ini sudah tersedia ya, jadi patokannya RI-nya ini berdasarkan dari order matriksnya tadi. Saat ini menerapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari sama dengan 0,1 atau 10%. Jika tidak, maka penilaian yang telah dibuat mungkin dilakukan secara random dan perlu direvisi. Nah, nih, kalau misalnya CR-nya lebih dari 10%, berarti harus ada yang dicek ulang. Kita akan lanjutkan di studi kasus mengenai AHP biar lebih mengerti bagaimana menghitungnya. Terima kasih.